Ini saya mau kasih pemberitahuan ke Pak Kapolri ya Pak ya. Saya mau melaporkan ke Pak Kapolri. Tadi pagi saya sempat adu mulut Pak di Satlantas Gresik, Jawa Timur, ya, tempat domisili saya, ya Pak ya. Tadi itu saya mau mengantar anak saya, mengawal anak saya. Kenapa sampai 13 kali kok nggak lulus-lulus? Ternyata himbauan dari Pak Kapolri kemarin tidak diberlakukan. Jadi saya tuh tadi sempat mau menemui kasat lantasnya. Setelah saya lihat anak saya tidak diluluskan lagi untuk ke-13 kalinya, tadi saya ngamuk saya di sana. Peraturan Kapolri harus jelas, ada dasar hukumnya, tidak sekedar himbauan supaya anak buah jajaran Bapak itu mengikuti instruksi Bapak secara paten. Gini, kan saya ini kan anak saya kan sudah 12 kali. Gini, kan saya ini kan anak saya kan sudah 12 kali. Nah, saya tuh kan besok sekalian ada urusan di Satlantas itu, sekalian saya ngawal anak saya. Ternyata saya lihat cara praktek ujian SIM-nya masih seperti itu, masih sesulit itu, dan anak saya ya gagal. Ditambah lagi anak saya ini punya trauma dengan yang namanya polisi, dengan kasus saya yang dulu. Jadinya mungkin itu faktor pemicu anak saya gagal terus, faktor trauma itu. Nah, saya kan udah 12 kali, 13 kali kok nggak diluluskan. Nah, saya mau nanyakan sebenarnya, mau ke Kasat Lantas itu mau konfirmasi, mau nanya, mau saya aja diskusi, ini sampai SOP-nya berapa kali ujian praktek SIM ini. Nah, ternyata saya tidak diperkenankan ketemu kasat lantasnya. Banyak informasi depan tuh namanya Mas Agung bilang, bentar ya Bu, ya Ibu sudah ada janji belum? Ibu dari mana? Saya Bu Marita. Belum ada janji Bu, belum. Ya sudah, saya teleponkan ya Bu. Saya pikir diteleponkan Pak kasat lantasnya, ternyata ajudannya. Terus dibilang, Pak kasat lantas nggak ada di tempat Bu. Kok nggak ada di tempat terus sih? Waktu itu suami saya waktu ngurusin itu juga mau nemuin kasat lantas, mau minta kemudahan karena suami saya kan dinas di laut. Itu ternyata juga dipersulit, nggak diperkenan ketemu. Wah, ini ya saya marah lah. Berkali-kali suami saya mau ketemu nggak bisa, saya ketemu nggak bisa. Ya meluaplah saya, ini adu mulut lah saya sama anggota anak buah kasat lantas yang kemarin nemuin saya di bagian depan itu. Terus cekcok, ribut lah ya, saya ngamuk-ngamuk di sana. Terus bagian Mbak Ursinnya Pak Chandra itu keluar. Ibu bisa diselesaikan Bu di ruangan saya nggak mau, saya mau ya Pak kasat lantas. Pergilah saya, habis itu saya ngamuk-ngamuk kan di depan, saya buat vlog yang di depan tapi nggak saya sebar, khusus untuk mau saya sebar tapi nggak jadi. Akhirnya saya sebar yang kemarin itu yang durasinya hampir 5 menit itu. Di situ saya jelaskan, di situ calo begini ngamuknya saya kemarin video itu terus ada anggotanya Satlantas itu, Bu sini Bu, komandan saya mau bicara. Buat apa? Bicara tadi kan saya bilang saya mau nyentuh kasat lantas. Iya Bu, sudah Bu, nanti ada solusi buat Ibu. Dirangkullah saya, diajaklah saya di dalam ruangannya Mbak Ursin, Pak Chandra itu. Dari situ kita komunikasi, kita diskusi. Saya menanyakan, Bapak, kenapa himbauan Pak Kapolri sampai sekarang tidak dipakai gitu loh. Itu kan hanya sebatas himbauan Bu, wacana, tidak ada dasar hukumnya. Lah adanya itu kalau sudah terbit perpunya. Nah, akhirnya dari diskusi itu, komunikasi itu, akhirnya saya sama Pak Baur, oke ya Pak ya, saya sampaikan ke Pak Kapolri. Oh monggo Ibu silakan. Artinya begini loh Pak, jangan sampai nunggu masyarakat ngamuk kayak saya baru SIM itu terbit. Karena tidak semua masyarakat punya keberanian. Jadinya saya sudah diskusi, oh ya Bu silakan Bu. Nah akhirnya terbitlah video yang kemarin saya durasi 4 menit 57 detik gitu. Itu saya di situ saya kupas tuntas. Begini Pak, jadi lapangannya seperti ini. Jadi Pak Kapolri juga harus tahu jajarannya di bawah ini tidak semuanya patuh dengan instruksi dia, dan bawahannya pun juga berdasarkan harus ada dasar hukumnya. Sedangkan kalau hanya wacana himbauan nggak pengaruh tuh. Buktinya Satlantas mana aja masih begini aturannya kayak orang bego. Jadi kita ini memang dibikin aturan seperti itu ya nggak bakal bisa lulus lah. Saya aja yang udah biasa berkelana kemana-mana disuruh ujian SIM gitu juga nggak bisa lulus gitu loh. Jadi masyarakat selama ini kan memang diberatkan dengan aturan seperti itu. Masyarakat sebenarnya kan inginnya patuh ya, bikin SIM tepat waktu tapi belangkonya kosong, akhirnya sampai SIM-nya mati. Sedangkan keterhalang dengan urusan dinas di laut, suami saya pelaut, ngurusin kayak begini, terus SIM-nya mati disuruh bikin ulang dengan prosesin seperti itu, yang ngamuk lah saya, marah lah saya. Gagalnya prakteknya aja. Kalau teorinya gampang, semua udah dilewati semua. Berarti semuanya itu gagal di praktek. Iya. Alasannya apa kan? Itu begitu masuk tuh anak saya sudah nyenggol pembatas itu. Iya, nyenggol pembatas, terus nggak bisa garisnya, nggak bisa lah, lenggangnya sempit begini kok.
Tapi usianya emang 22 tahun anak saya, sudah usia bikin SIM sudah Pastinya berapa kali kan? 12 kali, yang sama saya 13 kali. Jadi yang nggak sama saya, nggak saya dampingi, dia sendiri 12 kali. Terakhirnya 13 kali itu sama saya itu. Kali suami saya ditawari, tetangga saya juga semuanya udah, masyarakat sudah speak up ini. Jadi kalian percuma gini loh. Jadi orang-orang Satlantas, oknum-oknum itu, kalian mau berdalih apapun, masyarakat sekarang akan berani speak up. Apalagi dengan viralnya video saya meminta masyarakat untuk speak up. Jangan takut, karena kalau selama kita takut, peraturan tidak akan pernah bisa berubah dan akan selalu merugikan masyarakat. Gitu loh. Kalau kita nggak punya keberanian, kalau nggak dimulai dari sekarang, ya nggak usah nunggu viral. Harusnya masing-masing kesadaran masyarakat dibangun. Harus punya keberanian untuk memprotes kebijakan yang memang tidak pro dengan masyarakat. Tugasnya polisi itu mengayomi, bukan menindas. Ini bentuk penindasan gaya baru nih. Jalan begini, nggak boleh melihat garis. Polisinya sendiri, Kapolsek Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sana 6 orang aja Kapolsek kelas gagal nggak bisa. Apalagi kami ini orang awam, belum lagi anakku punya trauma karena dulu mamanya pernah dipenjara. Ya, lihat polisi ini anak saya ini mungkin karena itu jadi dia trauma. Oh, anak saya kemana-mana bisa naik motor, ya alhamdulillah nggak celaka. Berarti yang ketiga. Itu saya marah. tapi akhirnya terbit ya. Terbit karena ya itu. Iya. Saya bikin gaduh dulu. Tapi jangan yang beri himbauan. Tapi memang ada dasar hukum yang kuat untuk pegangannya masyarakat. Masyarakat ini butuh pegangan yang kuat, bisa melawan adu argumen dengan petugas-petugas oknum-oknum yang memang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Tugas polisi itu mengayomi, bukan menindas, bukan mempersulit warga. Rakyat Indonesia sebenarnya patuh kok, asal dari pihak yang memberikan fasilitasi ini tidak mempersulit. Ya aku sekarang itu memang prosedur, hanya dirubah metodenya. Jangan begitu dong, gitu loh. Seperti contoh lah luar negeri, makanya kan polisi-polisi itu harusnya studi banding luar negeri. Korea nggak sebegitu itu, negara maju. Kita ini sudah gimana negara kita mau maju, berkembang. Lawan kita mau maju aja, dibikin aturannya seribet itu gitu loh. Korea itu gampangnya kayak begitu, ujian sih. Dan harus ada SOP yang jelas. Tak tanya kemarin Mbak Usinnya, Mas, ini SOP-nya berapa kali? Gini ya Bu ya. Pokoknya seminggu ngulang, nggak bisa jawab dia. Terus tadi pagi ada Kanit Paminal dari Polda Jatim kesini minta klarifikasi. Ada tadi ya gantian sama sampai ini. Nah, makanya saya sampai sholat duhanya kesiangan kan. Terima mereka dulu, mereka minta klarifikasi. Saya bilang, Ibu susahnya di mana? Ya susah Pak, sampai sendiri aja belum tentu bisa. Ya kan, jadi Ibu harapannya apa? Harapannya masyarakat punya dasar kuat. Pak Kapolri dengan tegas mengeluarkan instruksi melalui perpunya. Jangan cuma wacana anggotanya jajarannya buktinya berdalih itu kemarin. Itu kan hanya wacana Bu, hanya himbauan. Pak Kapolri tidak punya dasar hukum yang kuat untuk kita share ke masyarakat. Nah, sekarang masyarakat juga harus cerdas. Kita desak Kapolri supaya mengeluarkan perpu untuk SIM. Kita desak anggota dewan supaya mengeluarkan SIM seumur hidup. Jadi masyarakat nggak terus-terusan terluntar-luntar seperti ini, ketakutan kalau ada operasi. Nggak mau SIM. Ya toh, ketakutan mereka. Karena apa ya? Karena ini loh, karena dipersulit ini. Mereka mau kok sebenarnya bikin SIM dengan aturan yang mudah dan biayanya tidak mahal. Ya ini terbitnya tanggal 1 ya. Terbitnya tanggal 1 Agustus.